Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Iriansa di channel Melanesia Freedive. Selamat tahun baru, selamat merayakan tahun baru 2021 buat teman-teman freediver seluruh Indonesia. Terima kasih buat semua bantuannya selama 2020. Terima kasih sudah membantu perkembangan dari Melanesia Freedive di tahun 2020 kemarin. Mari kita jadikan pengalaman yang berharga buat maju terus di 2021 dan makin produktif di 2021. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. Nah, di video kali ini saya bakal mencoba merewind 2021 versi Melanesia Freedive. Kalau biasanya saya bakal bikin sebuah resume di Instagram, statistiknya seperti apa, cuman untuk 2021, untuk resume 2020, saya coba akan menjelaskan ke kalian secara visual dalam bentuk video. Mulai dari Januari 2020 sampai di Desember 2020. Banyak orang-orang hebat yang saya temui di perjalanan Melanesia Freedive berpindah-pindah kota. Banyak pengalaman yang berharga, banyak perubahan-perubahan mindset yang saya dapat. Kemudian sangat-sangat keren 2020 menurut saya, karena yaitu kadang kita merasa sudah tahu banyak, tapi begitu kita berpindah di tempat lain, di sana ternyata kita merasa seperti ternyata saya ini belum tahu apa-apa begitu, karena di sana masih banyak orang hebat yang mungkin tidak terekspos di sosial media, mungkin tidak terekspos media dan lain-lain. Dan itulah yang saya jumpai di perjalanan selama 2020 sampai hari ini, dan sangat keren ya, sangat keren. Kita coba mulai dari dari Januari 2020. Perjalanan Melanesia Freediving Course itu mulai di kota Surabaya. Kita bikin trip ke pemutaran, bikin training di sana bersama kawan-kawan di apnea Surabaya. Saya coba memperkenalkan mereka dengan salah satu kawan di pemutaran. Beliau adalah instruktur trainer di sana, si Yosua Suryo. Training sekitar 2-3 hari, sangat menyenangkan, dan progresnya juga sangat baik buat teman-teman peserta yang itu hari ikut, karena memang itu hari yang kesana rata-rata teman-teman advance sampai master. Jadi memang kita targetnya adalah deep dive. Pemutaran betul-betul perfect buat teman-teman yang daerah sana ya, khususnya untuk di Jawa Timur dan daerah Bali. Pemutaran sangat perfect buat kalian jadikan spot buat deep dive. Kemudian masih di bulan Januari sebenarnya proses sertifikasi bersama teman-teman di apnea Surabaya itu sangat keren, berjalan dengan lancar. Total kurang lebih sekitar berapa orang ya, kurang lebih 9-10 orang teman-teman basic ya, beginner, advance, dan master level. Kita jalankan selama kurang lebih sebulan di Surabaya. Karena kebetulan saya juga berdomisili di Kota Malang untuk hari itu, jadi semuanya gampang untuk mobilisasi. Malang Surabaya kan kurang lebih sejam, dan semuanya lancar. Kemudian di bulan Februari sendiri, Februari 2020 saya coba berpindah ke Makassar. Kemudian ya di Makassar sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Makassar selalu jadi tempat transit, dan selalu saya usahakan untuk latihan, training, dan kalau ada orang yang pengen belajar, saya sempatkan buat open kelas di Makassar sebagai tempat transit ya, sebelum berpindah ke kota lain. Dan Februari kita jalankan Februari 2020 freediving course jalan di Makassar selama kurang lebih seminggu. Kemudian setelah itu kita bertolak langsung ke Sorong Raja Ampat. Sorong dan Raja Ampat ini sangat menarik karena ini untuk pertama kali Melanesia Freedive mengajar resmi di sana, di bawah berkoordinasi dengan teman-teman di Raja Ampat Freedive. Dulu saya pernah ke sana mengajar itu, tapi secara individu saja, dan pernah juga ke sana dalam rangka trip, jadi bukan bekerja sama dengan teman-teman lokal di sana. Nah, ini khusus pertama kali saya dibantu sama teman-teman di Raja Ampat Freedive. Kita coba mengorganize freediving course di sana di kota Waisai. Semua berjalan dengan lancar dengan segala keterbatasannya kita di sana.
Kurang lebih sekitar 10-11 orang yang mendaftar, dan itu sangat luar biasa di bulan Februari itu. Kemudian secara teknis kemarin saya coba bagi dalam beberapa kelompok, karena kalau saya sendiri tidak bisa untuk menghandle semuanya. Seperti biasa saya bagi menjadi beberapa grup, satu grup 3 orang, supaya saya juga enak. Jadi satu minggu satu grup, satu minggu satu grup, satu minggu satu grup. Akhirnya saya stay di sana itu kurang lebih 1 bulan lebih. Tapi sebenarnya maksud dan tujuan saya ke Sorong Raja Ampat kemarin bukan hanya dalam rangka freediving course, tapi memang sekalian survei untuk lokasi Jambore Melanesia Freedive yang ketiga. Dan ya alhamdulillah kemarin kita sudah dapat lokasi yang bagus di Batanta, di Pulau Batanta, bersama ownernya si Om Niko. Lokasinya sangat keren, perfect banget semua secara konsep, persiapan semua sudah beres, dibantu dengan kawan-kawan di Sorong Freedive dan di Raja Ampat Freedive. Mereka berkolaborasi untuk membantu Melanesia Freedive untuk mengorganisasi si Jambore ini. Mereka sebagai panitia lokal ya dalam hal ini mempersiapkan segala sesuatu untuk melancarkan proses Jambore ketiga di Raja Ampat di Batanta Islands. Dan sayangnya dengan bertepatan dengan setelah semuanya kita rencanakan, semuanya sudah di final prepare, kemudian tiba-tiba corona datang. Akhirnya saya masih percaya diri, akhir ini sudah masuk di bulan Maret kalau nggak salah. Corona itu sudah mulai terdengar masuk, cuman saya masih tetap percaya diri untuk jalankan Jambore di bulan April. Belum ada yang berubah, saya masih memastikan semuanya bisa oke. Teman-teman yang registrasi sudah masuk, kemudian saya menyempatkan diri untuk ke Manado dulu untuk jalankan freediving course lagi di Manado. Jadi dari Sorong saya langsung terbang ke Manado untuk freediving course. Beberapa orang rencananya nanti balik lagi ke Sorong sekaligus langsung Jambore. Tapi begitu saya di Manado, kayaknya ini si corona ini mulai masuk ke zona Indonesia Tengah sampai Indonesia Timur. Kemudian di saat yang bersamaan juga pemerintah daerah Papua Barat mengeluarkan sebuah keputusan terkait dengan corona ini, dan mau tidak mau Jambore ketiga di Raja Ampat kemarin fix kita pending, kita cancel dulu sambil menunggu nanti waktu yang tepat untuk kita jalankan lagi. Kemudian dari Manado akhirnya saya berpikir bahwa trip tetap harus jalan, freediving course tetap harus jalan. Kemudian dari Manado saya berpindah ke Ternate. Di Ternate bertemu dengan salah satu kawan, si Jawin Nur. Dia nyusul saya ke Morotai langsung, kemudian kita balik ke Ternate. Kemudian di Morotai itu hari tidak lama, saya cuma seminggu saja, cuman mengeksplor beberapa daerah-daerah, mengeksplor beberapa spot-spot baru yang belum sempat saya datangin. Dan nggak tahu kenapa si Morotai itu selalu bikin excited ya, karena mereka punya spot-spot yang fresh, spot-spot yang memang sangat keren dalam hal exploration, dalam hal mencari spot-spot baru di sana sangat keren. Dan ya seperti itulah Morotai Islands, dan membuat saya untuk pengen datang lagi. Kemudian ini sudah di penghujung Maret menuju ke April, akhirnya dari Morotai kita berpindah kembali ke Ternate. Di Ternate ini istilahnya bulan April saya bingung ini saya mau kemana, mau tetap memastikan buat Jambore ini jalan tapi dengan jumlah peserta yang terbatas, dalam artian ya orang-orang lokal sana saja, atau harus bagaimana begitu kan. Jadi bingung, akhirnya kita coba standby di Ternate beberapa minggu, dan tiba-tiba itu hari muncullah beberapa aturan dari beberapa daerah. Makassar bikin lockdown, Jakarta sudah lockdown duluan, kemudian si Jawin cabut duluan. Kemudian saya berpikir kalau saya pulang ke Makassar kayaknya saya sendiri, sedangkan keluarga saya itu hari ada di Malang. Akhirnya saya ambil keputusan untuk langsung terbang ke Surabaya langsung Malang di bulan April itu. Ya April saya di Malang, dan betul-betul
fix 100% tidak ada aktivitas sama sekali. Kita semua kebingungan. Saya kebingungan mau ngapain lagi. Masuk bulan Ramadan, bingung mau ngapain. Akhirnya saya kepikiran bahwa saya punya channel YouTube, dan kenapa tidak saya coba aktifin lagi. Saya coba jalankan pelan-pelan channel YouTube Melanesia for Deaf ini pelan-pelan. Kemudian terpikir untuk harus aktif lagi, tidak boleh menyerah, tidak boleh seperti ini. Saya harus produktif walaupun di zaman corona. Akhirnya saya coba berkomunikasi dengan beberapa kawan, mereka kasih saran untuk kenapa tidak kita bikin course online. Dan di saat itu ya course online dari Melanesia Free tetap jalan, tapi walaupun tidak maksimal ya, karena ya bertatap muka itu selalu memang lebih bagus. Cuman alhamdulillah ada yang mau mengerti, dan ada beberapa kawan yang registrasi untuk course online. Kita coba jalan beberapa saat dan semuanya lancar sampai di bulan Juni. Jadi Maret, April, Mei itu sama sekali skip. Betul-betul jadi momen-momen paling tidak menyenangkan buat kita semua, tapi tetap harus survive. Kemudian bulan Juni masuk, akhirnya saya berpikir bahwa harus ada perubahan, harus ada yang bergerak. Kemudian syukur alhamdulillah akhirnya Makassar bisa berjalan lagi dengan standar prosedur protokol kesehatan yang jelas. Akhirnya kelas free diving di Makassar jalan lagi di bulan Juni. Di bulan Juni coba jalan lagi, ada beberapa orang yang mau join. Bulan Juni masuk, bulan Juli masih di Makassar. Kemudian mencoba melihat peluang yang lain, karena asli schedule semester kedua di tahun 2020 itu hancur berantakan. Schedule yang tadi di semester pertama kita coba reschedule, tapi kemampuan kita untuk mereschedule juga terbatasi dengan aturan-aturan dari pemerintah. Akhirnya mau tidak mau harus cancel. Kemudian beberapa event-event juga yang harusnya masuk dalam agenda Melanesia Free Dive mau tidak mau harus cancel, kayak IDAK 2020 bulan Oktober di Jakarta yang tiap tahun dilakukan, itu event dari apnea kultur, harus cancel. Kemudian ada beberapa event di Surabaya juga. Surabaya Apnea Competition juga yang harusnya dijalankan di pertengahan tahun 2020 itu juga harus cancel karena COVID. Akhirnya schedule semester kedua di 2020 ini hancur berantakan, tapi kita coba untuk cari jalan bagaimana supaya bisa tetap survive. Bulan Juni Makassar, bulan Juli kita coba survive juga di Makassar. Akhirnya Kendari melihat ada pergerakan lagi. Akhirnya Kendari coba kontak untuk jalankan AIDA Free Diving Course di sana. Padahal Kendari ini sebenarnya tidak masuk dalam agenda kita sebenarnya, tapi ya alhamdulillah rezeki. Akhirnya saya coba jalan ke Kendari. Balik dari Kendari, di Kendari itu saya kurang lebih sekitar 2 minggu sampai 3 minggu karena bertepatan dengan Idul Adha itu hari. Jadi saya sekalian standby di sana, ketemu sama kawan-kawan lama di Kendari. Proses belajarnya juga jalan dengan lancar, disupport sama kawan-kawan di apnea Kendari, kemudian di tim Spero Kendari, di Tuturuga Free Dive Kendari, semuanya bekerja sama. Tim Morris ID juga bekerja sama di sana. Kemudian semuanya berjalan dengan lancar. Saya pulang kembali lagi ke Makassar, standby, kemudian melihat kondisi seperti apa, karena memang harus perjalanan bolak-balik ini kan sebenarnya sangat-sangat berisiko ya. Traveling ini memang sangat berisiko, jadi saya takut untuk jatuh sakit. Akhirnya menyempatkan diri untuk recovery pasca kelas di Makassar. Saya coba recovery seminggu, akhirnya kembali lagi fit. Kemudian tiba-tiba Morotai kontak, ada Kabiman di Morotai coba kontak untuk agenda tahunan pelatihan pemandu selam di kota Morotai. Akhirnya kita coba komunikasi, semuanya fix. Akhirnya saya terbang ke Morotai di bulan Oktober.
Bulan Oktober saya di sana, kemudian sampai November, kemudian total ada sekitar 9-10 orang di Morotai. Kita coba jalan seperti sebagaimana mestinya dengan prosedur protokol yang sangat ketat. Jadi semua orang di swab untuk menghindari saling menuduh ya. Dan menurut saya sangat-sangat keren. Ini salah satu kebijakan dari pemerintah daerah sana, mengharuskan kita untuk melakukan proses tes swab gratis untuk semua peserta dan termasuk pelatih atau semua orang yang terlibat di dalam pelatihan ini. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Kemudian terima kasih juga buat kawan-kawan di Morotai Freediving, Gorango Morotai. Terima kasih juga buat Ibu Sherly yang banyak membantu kita di sana. Kemudian berpindah kembali dari Morotai saya langsung jumping ke Makassar. Saya langsung ke Bau-Bau. Kemudian untuk pertama kalinya lagi saya ke Bau-Bau setelah beberapa tahun. Saya sangat senang sekali akhirnya bisa kembali lagi ke Bau-Bau. Coba untuk menikmati kota Bau-Bau di sela-sela kesibukan mengajar, melihat kembali kota-kota Bau-Bau, ketemu dengan kawan-kawan di sana. Kemudian ya di bulan November kota Bau-Bau menjadi kelas terakhir. Kemudian akhirnya saya balik lagi ke Makassar di bulan Desember 2020. Kemudian coba untuk stay di Makassar, menikmati kota Makassar. Ya di penghujung tahun sebenarnya semuanya kayak terkesan ya udahlah jalan aja, sudah tinggal beberapa hari lagi kita masuk ke 2021. Tapi setelah itu saya berpikir loh, tidak boleh seperti ini karena saya sebenarnya harus mengejar ketertinggalan di middle 2020. Jadi tidak ada waktu untuk istirahat, kerja keras terus, mereview beberapa hal-hal penting, melakukan aktivitas-aktivitas penting, share sesuatu dengan kawan-kawan. Saya juga sempat berdiskusi dengan kawan-kawan Spearfishing Indonesia untuk kita sharing, karena beberapa waktu terakhir ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Menurut saya kita harus bertanggung jawab juga. Saya merasa terpanggil untuk sharing sama mereka apapun itu, walaupun cuma sedikit. Saya coba untuk sharing dan mereka welcome untuk melakukan proses diskusi. Walaupun itu hari kita diskusinya via Zoom meeting, tapi it's okay. Mungkin nanti next time kita bisa bertatap muka langsung dan saya bisa sharing ke kawan-kawan. Di 2020 juga akhirnya Melanesian Apparel kembali aktif untuk mengeluarkan produk-produk special edition, limited edition buat kawan-kawan dengan jumlah yang sangat terbatas, dengan kualitas memang yang saya kontrol baik-baik. Kemarin kita buat akhirnya total ada 3 artikel kaos dan 1 artikel jaket parasut saya rilis ke teman-teman, dan alhamdulillah bisa diterima dengan baik di teman-teman, terjual habis semuanya. Di 2021 kita bakal mengeluarkan produk-produk yang lebih keren lagi. Nanti kalian bisa pantau saja di Tokopedia Melanesia Freedive atau di Instagramnya Melanesian Apparel. Di situ nanti kalian bisa lihat semuanya. Kemudian ada beberapa produk-produk yang menurut saya sangat keren. Kemudian dalam rangka mensosialisasi juga freediving keluar, channel YouTube Melanesia Freedive akan tetap kita jalankan dengan filter yang lebih baik. Artinya kita akan coba untuk mereview beberapa tips buat teman-teman beginner. Kemudian ya kita bakal coba untuk membuat channel Melanesia Freedive ini akan lebih menarik buat teman-teman nonton. Terima kasih juga buat support kawan-kawan semua. Akhirnya kita bisa berhasil menembus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang di 2020 ini sesuai planning. Dan terima kasih juga buat teman-teman, akhirnya Melanesia Freedive YouTube channel ini sudah bisa menghasilkan sesuatu walaupun masih sangat sedikit, tapi it's okay. Kita coba mulai dari kecil dulu. Mudah-mudahan 2021 bisa lebih bagus dan channel Melanesia Freedive bisa berguna buat kawan-kawan semua.
Di akhir video ini saya pengen bilang sekali lagi selamat merayakan tahun baru 2021. Terima kasih buat semua kawan-kawan yang sudah mendaftar, sudah registrasi tergabung dalam Melanesia Free Family. Terima kasih buat semua bantuan kalian dalam bentuk apapun itu. Terima kasih buat supportnya, terima kasih untuk masukan, saran, koreksi, kritik dan lain-lain buat saya secara pribadi dan Melanesia Free Dive Team. Sampai jumpa kembali di selamat mengarungi 2021 dengan penuh semangat. Apapun yang terjadi kita harus tetap produktif. Kemudian terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe. Terima kasih juga buat kalian yang sudah rajin menonton channel Melanesia YouTube ini. Jangan lupa share ke kawan-kawan kalian semua. Silakan di share kalau kalian suka sama channel ini. Subscribe jangan lupa, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.